Ya. Nah, Shalom, kita akan mulai ibadah mesbah keluarga kita lagi untuk menyambut hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pantekosta. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya, ajaib Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur di mana hari saat ini minggu kami melakukan ibadah mesbah lagi Tuhan, dan ini adalah akhir di bulan Mei ini Tuhan, dan kami akan masuk di bulan Juni. Kami percaya Bapa, pandemi COVID-19 belum selesai, tapi kami percaya kami harus hidup berdampingan bersamanya karena memang belum ada ketemu pasti, tapi kami percaya kami tetap harus ikut apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah melalui protokol kesehatan, dan kami percaya Tuhan di dalam ibadah mesbah keluarga kami, Tuhan tolong kembali tutup mulut kami Bapa, supaya kami percaya kami pun satu keluarga diselamatkan melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan yang tercurah saat ini di hari Pantekosta, dan kami percaya atas pimpinan Roh Kudus Tuhan itulah yang memberikan kami imunitas kesehatan tubuh kami supaya kami bisa terus berdampingan, terus bisa melawan COVID-19 ini di dalam kehidupan kami saat ini yang ada di Indonesia. Berkati juga Bapak, teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati Tuhan terlebih lagi buat orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami seiman, dan bahkan juga buat musuh-musuh kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk bungkus di dalam nama Tuhan Yesus ibadah mesbah keluarga kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pimpin. Buat isi hambamu yang akan menyampaikan pujian, Konatan yang main musik, dan juga Dede Vincent yang membantu untuk juga Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan, dan sama juga dengan hamba tutup bersama di dalam pimpinan kasih Tuhan Yesus Kristus, terutama hamba sebagai imam, sebagai kepala keluarga di ini Tuhan, adalah kau pimpin hamba, kau rapi hamba sekali Bapak, bukan karena kepandaian kami semua satu keluarga, tapi biarlah pencurahan kudus saja memakai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Papa sama anak-anak mama, kami setelah ini kita semua dalam seminggu, kita ucap syukur, terima kasih kita senantiasa boleh berkumpul menantikan Roh Kudus biar tercurah dan keluarga kita ini semua. Kita katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah hidup di dalam rumah tangga ini, mengurapi kita semua satu persatu, biar kita imankan kita semua dikuatkan. Katakan Roh Allah yang hidup. Turun
hidup yang terbelenggu, membuatkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita mau katakan lagi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita yakin Allah Roh Kudus akan biasa memenuhi kehidupan kita semua.
Tuhan, kami benar Tuhan, kami rindu, kami siap Tuhan, dibentuk oleh Tuhan sebagai rencana-Mu Tuhan, yang akan benar-benar kuat, dan kami percaya Tuhan, di saat pada siang hari ini kami menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan bagi hari Pantekosta ini untuk keluarga kami muji menyembah Tuhan, dan saatnya kami percaya kami menerima sedikit daripada firman Tuhan tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus, Roh penghibur itu untuk kami yang saat ini kami sudah terima Bapa. Dan biarlah Bapa kami bisa mengerti akan manfaat dan juga kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pimpin hamba-Mu, pimpin istri hamba-Mu, pimpin anak-anak hamba-Mu dari Kokonatan dan Vincent, untuk kami semua satu hati benar-benar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan curahkan untuk Roh Kudus bagi kehidupan kami, dan bagi juga teman-teman kami yang saat ini ada di rumah mereka, dan mereka mungkin beribadah di dalam rumah mereka, dan mungkin mereka beribadah di gereja mereka melalui online. Kami percaya Tuhan Yesus tutup mereka sama seperti kami di hari Pantekosta ini. Kami semua menerima curahan Roh Kudus, Roh penghibur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan, amin. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-16, ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Berarti ada 10, ada 12. Yohanes 16. Injil Yohanes. Ya, bukan surat Yohanes tapi Injil Yohanes 16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Berarti ada 12 ya. Satu orang kita baca. Malam ada 11 lah. Dah? Ada 11 ya. Berarti Papa 3, Mama 3, Popo 2. Ya. 3. Berapa dari ayat itu kan Yohanes 19 ayat 1 dong. Yohanes 16 ayat 4b. 16 ya? Iya, pekerjaan penghibur. Pekerjaan penghibur. 12 bulan 33. Ya. Nanti Papa 33 ya. Oke, demikian firman Tuhan kita baca dalam Yohanes 16 ayat 4b yang judulnya pekerjaan penghibur. Hal itu telah kukatakan kepadamu dari semula, karena semula ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa ya. Dan tiada suara pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat ya, terus ayat yang Mama 6 Papa 6 katakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu sebab hatimu berduka cita. Berarti Mama 7 sampai 9. Iya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9-nya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan aku tidak melihatkan aku lagi. Aku akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menggunakannya, menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa
Ini adalah namanya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan yang saat itu sedang menanti-nanti yang Tuhan sudah katakan jadikan. Mereka tetap ada di Yerusalem dan mereka sama-sama berkumpul berdoa karena mereka saat itu takut dan mereka saat itu sedih, duka karena gurunya sudah ya. Kita tahu bahwa tadi firman Tuhan mengatakan buat kita bahwa pekerjaan Roh Kudus di mana nanti hari penghakiman di mana Tuhan akan menghakimi penguasa dunia. Penguasa dunia kita tahu siapa? Saat dunia ini iblis, ya, iblis yang penguasa dunia saat ini, dan dia akan dihukum. Dan perlu kita tahu bahwa otomatis setiap orang yang saat ini ya mereka sudah dikabarkan oleh Tuhan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan sendiri turun dari surga untuk memberikan kita keselamatan, tapi mereka tidak mau bertobat. Maka di dunia ini mereka itu tidak mau berhisab tentang dosa-dosa mereka, dan katakan kebenaran atas hakiman akan terjadi. Dan ayat 9 juga dikatakan akan dosa mereka akan tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan dikatakan juga akan menghakimi karena penguasa dunia ini telah dihukum, ya. Dan itu jelas tadi Bapak sudah katakan. Dan ayat 12, masih banyak hal yang harus kuperkatakan kepadamu, tapi sekarang dikatakan kamu belum dapat menanggungnya. Berarti kita memang waktu saat itu diajarkan oleh Tuhan, murid-muridnya belum bisa menanggungnya. Tapi saat ini dikatakan, ya, ayat yang berikutnya 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak lagi akan berkata-kata daripadanya sendiri. Ya, berarti tugasnya pertama untuk membawa tentang kabar kebenaran untuk kita, untuk memimpin terus kita ya di dalam kebenarannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Itu yang disampaikan juga kepada melalui Roh Kudus. Jadi situ kita harus tahu bahwa tugasnya melalui pimpinan Roh Kudus itu menyampaikan berita kebenaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita. Dan dikatakan tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti dia akan memberitakan tentang hal-hal yang akan datang, tentang bagaimana kedatangan Yesus kedua kali, bagaimana hal-hal penghukuman, bagaimana kesaksian kita mendengar di dalam Yohanes yang menerangkan bagaimana akan datangnya masa penghukuman. Itu akan disampaikan kepada Roh Kudus bagi kita juga, dan diberitakan terus pada kita semua untuk menghibur kita. Dan dikatakan juga tugasnya dikatakan bahwa ayat yang berikutnya, ayat yang 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tugas dia tetap memberitakan apa yang ditugaskan oleh Bapa dan Yesus Kristus untuk disampaikan kepada kita, untuk bagaimana nubuatan-nubuatan yang akan terjadi buat kehidupan kita. Dengan itu kita tahu bahwa tugas Roh Kudus yang menghibur kita dan menguatkan kita. Dan itu juga ayat yang berikutnya, ayat ke-15, untuk menguatkan kita lagi tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab aku akan berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya kepadaku. Jadi jelas apa yang kepunyaan Tuhan, berarti itulah kepunyaan kita. Jadi sama, kenapa Roh Kudus tercurah pada kita? Karena Roh Kudus adalah kepunyaan Tuhan, maka kita pun menerima Roh Kudus itu sama seperti apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi tugasnya sudah jelas, dia akan memberitakan tentang kebenaran. Dia akan memberikan kita namanya pimpinan untuk tentang berkata-kata tentang apa yang diberitakan oleh Bapa, oleh Yesus Kristus, dan itu disampaikan kepada kita. Yang ketiga, tugas dia adalah memuliakan Bapa yang diberitakannya untuk kita, supaya kita sampaikan kepada setiap orang. Dan juga dikatakan di situ
apa yang ayat yang ke-15 tadi, apa yang dipunyai Bapa dipunyai dengan aku, dan sama seperti aku, katakan, ia akan memberitakan kepadamu, dan apa yang diterimanya daripadaku, itulah yang akan disampaikannya. Jadi sama, kita pun akan menerima Roh Kudus Tuhan, dan kita sudah menyatu dalam kuasa Tuhan. Jadi itulah yang harus kita kerjakan, itu memberitakan Injil untuk semua orang, untuk menyampaikan tentang keselamatan kebenaran Tuhan. Sampai kapan? Sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kali bagi kita. Bagaimana caranya kita menyampaikan pemberitaan ini? Dengan melalui pimpinan Roh Kudus, supaya kita menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan apa yang disampaikan Yesus Kristus itu sampai juga kepada kita dan kepada orang. Dan kelanjutannya untuk apa? Untuk memuliakan Bapa, memuliakan Yesus Kristus. Itu yang menjadi tugas kita juga untuk yang dikerjakan melalui Roh Kudus bagi kita. Dan juga menyangkut bagaimana Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, karena apa yang dipunyai Bapa juga dipunyai Yesus Kristus, dan apa yang dipunyai Yesus Kristus berarti adalah kepunyaan kita. Jadi jelas, mari kita percaya, terima Roh Kudus ini adalah menjadikan kita merubah hidup kita, bukan hidup kita lagi, tapi Yesus yang ada padaku yang menjadi kita, bukan lagi duka cita, tapi menjadikan kita sukacita. Karena Dia yang kita tahu, Yesus pergi ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, karena Dia adalah Allah dan disatu dengan Bapa. Dan inilah Roh Kudus yang terus ada bagi kita dan memberikan kekuatan dan penghiburan pada kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita percaya di kesempatan ini kita juga terus bawa dalam doa-doa sahabat kita nanti, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua di dalam masa COVID-19 ini. Kita terus ada di rumah, kita dengan pola hidup baru, menjaga kesehatan, pasti Roh Kudus menyertai kita senantiasa melalui firman kebenaran yang kita baca setiap saat, setiap waktu untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang mendengar firman Tuhan, dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami juga berdoa khususnya buat orang tua kami juga berdoa buat teman-teman kami sepelayanan, buat teman-teman kesiman, kami juga berdoa buat musuh-musuh kami Tuhan. Tuhan, kami percaya pada kesempatan saat ini, di mana kami masih hidup, di mana kami masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan, meskipun dalam suasana pandemi virus COVID-19 ini, yang kami harus dianjurkan dengan pola-pola hidup kembali harus bersih, teratur, dan kami benar-benar menjaga jarak kami, benar-benar kami mau patuh dengan protokol perintah pemerintah yang sudah ditetapkan, di mana kami tinggal saat ini di negara kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan siang hari ini, kami menerima perintah itu Tuhan. Sama mana Tuhan juga memberikan penjelasan siang hari ini, bahwa kuasa daripada Roh Kudus, tugas-tugasnya yaitu benar-benar memimpin setiap langkah-langkah kami. Karena dulu saat dimana guru kami, peristiwa kejadian Yesus, di mana 2000 tahun yang lalu ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya merasa berduka, mereka merasa tidak sanggup, tidak bisa mampu menanggung itu semua. Karena Tuhan pun berkata, nanti saatnya ketika aku pergi, di mana tempat Bapa surga yang akan menjadi tempatnya, memang Dia berasal sana, akan kembali ke sana, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan utusannya, memberikan roh penghiburnya pada murid-muridnya, dan pada saat itu murid-muridnya menjadi kuat, dan muridnya sadar apa yang tanggung jawab tugas mereka, dan mereka berani lagi menginjil, memberitakan Injil. Karena itulah pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang bertugas untuk memimpin kita, memberikan kita selalu perkataan-perkataan yang berasal dari perkataan-perkataan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga kemuliaan Tuhan yang disampaikan langsung dari para murid Tuhan melalui Roh Kudusnya masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita diubahkan yang dari duka cita menjadi sukacita, yang dari merasa susah menjadi merasa
kelegaan. Dan mereka yang merasa sedih, mereka dihiburkan, mereka merasa gembira. Dan mereka yang sudah gembira, mereka bersorak-sorai karena kuasa Tuhan memang begitu dahsyat. Sampai pada kesudahannya kedatangan Yesus kedua kali. Karena penguasa dunia sudah Tuhan kalahkan, dan penguasa dunia sudah tidak lagi berkuasa atas anak-anak Tuhan. Saat ini kita percaya kuasa Roh Kudus menyertai kita, menyertai keluarga hamba-hamba Tuhan, mesbah-mesbah Tuhan, dan juga mesbah keluarga hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya siang hari ini firman Tuhan begitu indah bagi kami untuk mengajarkan bagaimana tugas Roh Kudus ini, tugas yang begitu suci, tugas yang begitu mulia, tugas yang begitu agung untuk disampaikan kepada kami semua. Sehingga kami tahu apa yang dimiliki oleh Bapa dimiliki oleh Yesus. Apa yang dimiliki Yesus dimiliki kami semua. Yesus memiliki Roh Kudus itu. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kami pun sama sanggup melakukan segala perkara. Apalagi saat virus COVID-19 ini, kita sanggup menghadapi bersama-sama melalui pimpinan Roh Kudus untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan kami percaya, kita percaya bahwa kita semua dilindungi semuanya. Karena kematian bagi kita anak-anak Tuhan adalah penghiburan, sukacita, dan memberikan kita kelegaan. Kita percaya Tuhan adalah yang punya segalanya bagi kehidupan kita, nafas kita. Kebenaran itu terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya firman ini tidak akan sia-sia menjadi rema bagi keluarga hamba. Mesbahnya akan tertutup terus sampai kedatangan Yesus kedua kali bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan ucap syukur. Yang kita katakan amin. Mati untuk memimpin pujian. Terima kasih untuk pendeta Andi yang telah membawakan firman-Nya. Biar firman itu menguatkan kita semua. Kita menutup ibadah hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Yesus. Apa yang kamu pikirkan itu
dari awal sehingga akhirnya. Berkatilah pendeta Handi, pakailah pendeta Handi semakin hari semakin heran. Urapi pendeta Handi Bapa, berkati juga kesehatan tubuh pendeta Handi. Berikan akal budi hikmat marifat esok ya. Bikin pendeta Handi Bapak Isuka sebagai jadikan imam bagi keluarga ini, berikan contoh bagi keluarga ini, menjadi berkat bagi keluarga ini, dan bagi anak-anak kami, Nathan dan Vincent juga sebagai hamba Bapak. Terima kasih Bapak, biar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Firman ini boleh menguatkan kami semua yang kami lemah, dikuatkan Bapak Yesus. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, karena kuasa Roh Kudus telah hadir tengah-tengah kehidupan kami semua, mengurapi kami satu persatu. Tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami berikan kelegaan, berikan damai, sukacita, penghiburan dalam kehidupan kami semua. Yang mana kami sebagai anak Tuhan, kami punya pengharapan Allah yang hidup, yang percaya Tuhan pasti tolong kami semua. Kami yang percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan pasti jawab. Terima kasih Bapak. Berkati kami satu persatu untuk Nathan dan Vincent. Berkati anak-anak ini. Mereka semakin hari tumbuh besar, semakin rindu, semakin ini senantiasa melayani Tuhan. Pakailah sebagai pelayanan anak-anak kami Nathan Vincent, pakai semakin hari semakin heran. Juga berkati kesehatan kami sekeluarga. Berkati kesehatan Bapak Pendeta Handi, kesehatan tubuh hamba. Berikan kesehatan anak hamba Nathan Vincent, jamah tubuh anak-anak kami satu persatu sehingga Tuhan sempurnakan kesehatan kami semua. Terima kasih firman yang Tuhan berikan, kami terima berkat, ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Ya.